Mereka mah sampai kapanpun juga. Dok, lagi digoreng netizen wajah wajah si Enda pas live sewot banget. Itu juga ya fans SW yang sana ya. Mereka ada eh satu momen SW tuh lagi ngeliat handphone live yang cabe botolan itu. Cabe-cabe yang botolan itu mereka buat judul ketika SW shock melihat berita RO menjadi TSK. Beginilah ekspresi videonya, padahal yang dilihatnya apa? Kalian fans banget buat beritanya ngarang aja. Apa aja ya saya demi untuk FYP dan menyerang Koko RO ya, apapun yang fiktif diada-adain sama kalian ya. Ini RO lagi bareng aku. Waduh, lagi bareng. Ah, beneran. Karena banyak yang bilang, salam ya ke Koko RO ya. Hidung bolong siapa? Hidung bolong itu adalah makhluk dari kota Saranjana. Barengan sama CEO. Pagi Dokcin, pagi juga Queen Aqua. Air kencing kuda. Ya Koko RO kan lagi live jualan. Beneran dong, waalaikumsalam. Oh ya, salamin aja ya. Yang suka bawa sempi. Udah kelar, oh udah kelar. Oh, ternyata Dokcin pinter ngelawak. Gak ngelawak. Ya, jadi Dokcin senang sebenarnya Koko RO memilih John LBF Law Firm, ya, yang foundernya Bapak Henry Kurnia dan didampingi oleh Meci Ahmad. Menurut aku mereka selain menjadi tim advokat yang benar-benar sepak terjangnya tidak perlu diragukan, tapi juga secara pendekatan psikolog juga mereka menghibur Koko RO loh. And that's good. Terlihat di postingannya baru bersama Bapak Henry ini, ya mereka melakukan simulasi permainan, mungkin sambil ngobrol-ngobrol ringan, ya kan, melepas sedikit bebannya Koko RO dengan mereka berinteraksi, bermain, chill, relax sambil setidaknya itu mungkin tekniknya Bapak Henry Kurnia untuk menarik info, ya kan? Karena dengan semakin kita tenang semakin keluar tuh apa yang pengen diluapkan gitu. Aku rasa that's a smart way untuk dilakukan itu. Jadi mudah-mudahan berkah lah gitu kan John LBF Law Firm ini dengan hadirnya untuk membantu Koko RO. Dengan Bapak Henry juga bilang kita akan mendukung, membantu sampai perkara ini selesai gitu kan. Dengan teknik yang very human being, Dok Chin bilang. It's very good. Kata hidung bolong RO bakalan baju oren seminggu lagi katanya. Kamu orang yang hidungnya bolongnya 3 terus ngomong mantan suaminya dan ngomong pakai bahasa binatang di sebelah suaminya yang baru yang stres dan hobinya tarik urat, lu percaya yang kayak begitu? Ya. Namanya kita mah kadang kalau orang untuk berbohong ya mereka menggunakan cara tarik urat untuk mengambil atensi kalian sehingga kalian juga akan dibuat ciut. Itulah namanya teknik penyerangan menggunakan permainan psikologi ke kalian. Jangan dipercaya, udah tahu orang stres, lu mah gimana, ketawain aja. Dia mah kelihatan jadinya kayak netizen, apa-apa dikit-dikit baju oren, apa-apa bentar lagi TSK, bentar-bentar lagi di penjarakan. Kalian itu dengan mudahnya ngomong kayak begitu ya, berarti lu sama aja kayak netizen yang lainnya si hidung bolong ini. TSK, baju oren, segala macam. Satu Indonesia masukin blender jadi jus jeruk. Kita minum vareng aja. Ton. Ya kan? Benci boleh benci, tapi jangan kesurupan juga. Lu kenal juga kagak, terlibat kagak, ya kan?
Moso iye ngomong siapa lu? Katanya sebagai dia bilang saya ini sebagai orang yang mereaction. Mereact ya mereact juga jangan so jadi dukun. Pantesan lu dibacain sama si Ki Tiger Ki Macan hidung bolong, ya kan? Kalau memang Rana lu sebagai reaction dan aku juga sebagai orang yang mereact problem yang dilemparkan ke kita, cukup lu ini aja membicarakan membahas, ya kan, mendebate, nggak usah juga kamu menentukan Tuhan juga bukan seenak dewek tuh. Ya tantrum tapi harus waras juga. Kenal juga kagak SKSD lu. Kata si Odong nggak boleh dendam tapi kalau hutang ya harus bayar ya dok ya. Ya iyalah, urusan-urusan kepribadian urusan profesional sama masalah perdata itu mah mau nggak mau lu emang orang aja yang orang biasa aja kalau meninggoy kok masih ada sisa utang ditagih ke pengajian. Ya kan? Adalah bolongnya banyak. Semalam lihat si Z live ketumpahan pempek anunya dia bilang ada serangan katanya jadi pempeknya tumpah. Terlalu panik heboh nggak jelas sih nyantai. Lu lagi perang sama siapa sih? Lagi juga nggak ada yang ngajak perang kan? Sesama konten kreator kita semua pada berdiri sendiri. Dokcin berdiri sendiri, Mamski Emma Waraka berdiri sendiri, Koko Hirochimot berdiri sendiri, ya kan? Es berdiri sendiri. Lu lagi perang sama siapa? Perang sama netizen sampai segitu paniknya. Ntar lebani kata gua mah. Dia agak riweuh sendiri gitu kan kata gue. Lu kenapa? Ya kan? Yang paling Dokcin bikin agak enek ya, dia kok bisa ngomongin tentang mantan-mantan suaminya cerai, dapat harta segala macam, gak pernah minta balik. Suami gua yang mantan kemarin itu adalah seseorang yang gua banggakan. Pokoknya banggain masa lalu. Lu nggak di sebelah lu ada suami lu ngomong gitu sepanjang perjalanan. Di belakang lu ada teman-teman. Lu ngomong pakai bahasa binatang segala macam, kata gua sakit nih orang. Sakit. Orang lagi ngebahas kayak Dokci kan ngomongin masalah QRO fokus dari awal sampai terakhir. Kalau dia baru satu komen dua komen langsung ngomong saya adalah lulusan dari sekolah hukum A B C D, ya kalian begini, saya man punya suami gak punya harta, suami saya kayak gini nih. Nah apa mbak? Makanya udah kalian mah kalau misalnya ngelihat dia live lagi biar dia marah-marah. Biar gini puyeng lah ya. Ya kan? Udah tanggung edan guys, diobrolin pinter nanti dia naik pitam, nggak mau kalah pasti. Udah aja main-mainin dia aja biar kalian ada tontonan sambil makan kacang gitu kan. Ya terus guys sepet karena kalau misal udah ngomongin masalah kok apa yang dia yakinin, kalian nggak akan bisa untuk mematahkan keyakinan dia. Dia akan bawa nanti pasal-pasal, dia akan bawa ini karena apa menurut dia keyakinan dia begitu, menurut dia benar. Nah itulah orang yang salah NPD ke menurut gue mah. Ya, saya sudah tahu Dokcin CEO Hemong sebelum Nikmir keluar. Alas ya. Dokcin sih sebenarnya ngelihat CEO ini gini karena mungkin kalau kalian ngelihat orang yang biasa bergaul di dunia pergaulan, kalian udah punya radar sebenarnya. Ya nggak sih? Hello Dr. Love. Halo, sepertinya mereka bullying RO terus agar dia sudah can't take it and boom. Oh. No, I do believe Koko RO will standing still ya regarding regardless apapun, karena
cobaan satu dengan yang lain, menurut aku tidak ada yang kalah sport jantung Koko RO ya, dari masalah upon masalah gitu. Semuanya itu memiliki tingkat shockable-nya sendiri. Jadi bukan masalah yang dari kecil tiba-tiba besar, enggak. Aku rasa yang Koko RO hadapin at least selama beberapa tahun belakang ini adalah sesuatu untuk satu masalah aja dari Koko RO kita kutip. Kita sebagai manusia yang rakyat biasa begini tuh nggak akan kuat. Ya, yang masalahnya itu yang kita obrolin, lu harus punya uang, bukan masalah tentang ini harga diri satu sama lain, enggak. Itu sesuatu hal hanya orang yang terlatih bisa menghadapi hal itu. Yang dihadapin Koko RO ini bukan masalah tentang uang aja, tapi masalah udah berbau goib lah, ya kan? Masalah tentang serangan satu Indonesia lah, serangan dari, lebih baik gue dapat serangan dari orang lain, kata gue mah, daripada serangan dari keluarga sendiri. Dan itu lebih sakitnya itu belum sampai ke batin. Loh, kalau misalnya kita disakitin sama orang lain, kita masih bisa menghapuskan dia dari sejarah kita. Kita bisa cuci tangan. Tapi kalau dari keluarga sendiri, bahkan sampai dihianati, dijauhkan dari darah daging sendiri, bahkan seorang istri gitu yang sudah lepas, ya itu jauh lebih pelik masalahnya. Belum lagi masa kehilangan dana, dihianati orang-orang di sekitar, kebangkrutan. Siapa sih nggak bisa tahan? Tapi Koko RO bukti sampai sekarang dia masih berdiri, ya kan? Masih ada orang-orang yang setidaknya mau membantu. Ya, itu suatu kekuatan yang cukup hebat, dan Koko RO tidak akan tumbang kok. Dia akan terus memperjuangkan sampai pada akhirnya. Resultnya harus bagaimana? Ya itulah perjuangan. Jadi tidak sia-sia ketika dia harus kalah dalam peperangan ini, tapi kalah bukan dengan tanpa usaha gitu. Ada effort yang memang dia usahakan untuk mencapai apa yang dia yakini. Gue benar dan memperjuangkan sesuatu hal yang jujur gitu. Dan gue mau pertanggungjawabkan jika ada lika-liku di dalam perjalanan itu, seminimal mungkin dan seharfiah mungkin. Ya. Karena kadang kita lupa, yang kadang kita perhatiin ini adalah masalah tentang satu keluarga, bukan orang lain versus orang lain gitu loh. Ya kan? Ini adalah yang korelasinya antara satu dengan yang lain ini masih berkesinambungan, muter di situ semua. Yes, that's right. Masih berkesinambungan satu sama lain. Duit ada korelasinya. Masalah tentang keprimaan, kesehatan, mental apapun masih korelasi. Dan ada anak. Jadi aku pikir kadang kita kalau ingin mendamage seseorang, kita juga harus melihat efeknya ke yang berseberangannya ini siapa. Dan ada anak, dan ada saudara, dan apa sedarah gitu kan, kayak adik gitu. Dan ternyata sekarang apa coba? Yang bikin lebih sakit hati apa, Koko RO? Yang ricuh di dunia sosial media sampai dilaporkannya sama Koko RO bukan orang lain kan, bukan netizen siapa random gitu yang menghancurkan untuk penstatusan di media sosial, bukan orang lain kan, tapi ipar sendiri. Coba gimana nggak sakit hati coba. Dari sekian katanya tebak-tebakan akun siapa, ya kan, konten kreator siapa, oknum di belakang ini, fanbase, ternyata ipar sendiri. Coba gimana nggak gila coba, ya kan? Masih keluarga lagi walaupun ipar pernah jadi keluarga. Coba kalau kalian digituin posisi Koko RO gue nggak tahu, ya kan? Jadi muter-muternya di situ lagi, internal lagi jadinya, ya kan? Ngeri kan? Kata gue, ntar apalagi ntar dari masalah dari sana. Itu dia. Dokter juga nggak nyangka, gila, wah akhirnya akun-akun nih dilaporin gitu kan. At least dari yang banyak kita belum tahu ya, yang paling utamanya pas gue tahu Koko Hero yang kena untuk dijadikan saksi, gue udah curiga aja, oh benar aja.
keluarga lagi. Coba, apa sih yang kalian benci dari Koko RO tuh sampai sebegitunya banget, sampai iparnya rela ya menyetir sebuah